Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Kampus Hebat. Kali ini kita akan bahas yang lebih seru lagi, yaitu tentang Jepang ya. Makanya judulnya Japan Part 1, karena nanti minggu depan kita juga akan bahas kelanjutannya. Oke, kita perkenalkan dulu, sudah hadir narasumber kita yang sangat cantik. Wow, tersandung. Ya. Ini sama Bu Reni atau biasa dipanggil Teh Reni ya? Boleh. Karena masih muda ya, belum 50-an. belum. Ini Teh, kita mau bahas tentang Jepang ya, pendidikan, bagaimana Stikes Budi Luhur memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar ke Jepang. Nah, coba bisa diceritain program apa nih yang mau digulirkan ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Reni Astuti. Saya sedikit akan menjelaskan ya Teh Himut ya. Apa sih sebetulnya program ke Jepang itu, terus kenapa sih kok kepikiran ada program ke Jepang gitu ya, seperti itu. Jadi awalnya kami itu melihat tren dan isu itu apa ya, kecenderungan ya, atau apa sih yang lagi viral yang lagi viral nanti ke depan gitu ya, tapi viralnya nggak sekarang, nanti akan viral ke depan gitu ya, bahwa jumlah lansia ya, lanjut usia ya, jumlah lanjut usia itu terus bertambah Teh. Jadi nggak hanya di Indonesia, bahkan kalau di negara-negara yang lebih maju daripada Indonesia, termasuk di situ Jerman, kemudian ada Belanda, kemudian termasuk di dalamnya Jepang, Kanada, itu sangat memerlukan tenaga kesehatan untuk bisa merawat lansia gitu. Jadi dengan jumlah tadi usia lanjutnya banyak, kebutuhan tenaga kesehatan malah lebih banyak. Ya? Karena apa? Karena sekarang kan mungkin usia harapan hidup tadi ya meningkat ya, usia harapan hidup meningkat, bahwa sekarang itu lansianya orang-orang itu bisa hidup lebih panjang karena mungkin kesehatan udah lebih bagus ya, kesehatan udah lebih bagus, gizi udah lebih bagus, jadi lansianya itu udah makin hari itu makin bertambah usianya, itu yang bertambah usia itu tambah banyak gitu kan. Nah ini kan jadi tantangan ya, jadi termasuk tantangan. Kalau kata saya sih sebetulnya lebih senangnya opportunity ya. Opportunity itu apa ya? Peluang buat kita tenaga kesehatan. Kalau nanti ke depan kita tren dan isunya itu akan banyak masalah di lansia, nah kenapa kita tidak mempersiapkan gitu ya tenaga kesehatan kita itu supaya siap nanti untuk bisa merawat lansia. Ini awalnya dari situ dulu Teh. Nah kemudian kita melihat peluang. Nah, peluang ini adanya di Jepang. Jepang itu banyak sekali permintaan untuk tenaga kesehatan untuk bisa merawat lansia di sana. Cukup lumayan tinggi ya? Cukup lumayan tinggi, sampai membutuhkan sekian ratus gitu ya itu. Dan terus terang saja saya mendapatkan testimoni lah ya, ceritanya saya sempat jalan-jalan ya tahun 2019 19 akhir lah, bahwa mereka itu lebih senang dengan tenaga kesehatan atau perawat yang dari Indonesia karena lebih humble ya, lebih lebih sopan ya, kemudian lebih ramah ya, seperti itu. Jadi peluang ke sana itu cukup besar gitu ya, sehingga kami di sini akhirnya di Stikes Budi Luhur itu membuat suatu program. Jadi, apa tuh, boleh diceritain programnya itu spesialnya? karena kita menjawab tantangan ya, menjawab peluang gitu ya. Akhirnya kami sepakat di Stikes Budi Luhur ini membuat kelas internasional khusus Jepang gitu. Menarik sekali ini. Ya. Apa kelebihannya nih dengan adanya kelas internasional ke Jepang ini? Oke, ini kan saya jelaskan dulu ya, kelas internasional Jepang ini memang khusus untuk prodi D3 keperawatan. Jadi memang stratanya diploma 3 keperawatan. Apa sih kelebihannya? Yang jadi kelebihannya itu yang pertama, kita bisa belajar di Jepang itu mengambil beberapa jumlah SKS kuliah selama 6 bulan kita di Jepang. Ya, jadi 2 tahun setengah di Indonesia, ada pembelajaran pembekalan, dan semua kurikulum itu mengikuti kurikulum yang ada di Asosiasi Prodi D3 Keperawatan ya, namanya IVK gitu. Nah, cuman ada keunggulannya, itu ada beberapa SKS yang kita gunakan SKS itu untuk
untuk belajar di Jepang gitu, belajar bahasa sekaligus mengimplementasikan keperawatan lansia di Jepang gitu. Jadi ini ininya orientasinya ini sudah internasional ya? Sudah dari internasional. Sejak tingkat 1. Sudah tingkat 1 itu reguler dulu. Nanti ketika masuk tingkat 2 nanti baru kita akan seleksi mana yang berminat gitu ya. Nah, baru nanti kita akan kurikulumnya akan terpisah, berbeda, kelasnya beda, kurikulumnya beda. Pokoknya semuanya itu sudah disetting itu untuk persiapan ke Jepang. Jadi bisa dipastikan memang ini kurikulumnya memang di Jepang, ke Jepang gitu ya. Jadi belajar di Jepang selama kurang lebih 6 bulan. Ketika pulang ke sini menyelesaikan tugas-tugas, kemudian menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai, kemudian setelah itu wisuda, uji kom, ya beres. Jadi pas 3 tahun kami bikin programnya. Jadi di semester berapa ininya program yang ke Jepangnya? Oke, ke Jepangnya itu kita setting di semester 4. Oh, semester 4 tuh tingkat 2 ya? Tingkat 2. Nah, tingkat 2 6 bulan nanti di Jepang, mereka nanti mengambil kompetensi tertentu di Jepang ya. Untuk perawatan lansia, kemudian nanti mereka akan kembali lagi ke Indonesia untuk menyelesaikan sisa studi, kemudian selesai wisuda dan uji kom gitu. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi dapat pengalaman 2 di dalam dan di luar negeri. Kira-kira teh apa yang didapatkan oleh mahasiswa nih ketika mereka berangkat ke Jepang? Apakah mereka mendapatkan sebuah transkrip atau semacam sertifikasi atau apa? Oke, jelas ya. Karena itu mengambil mata kuliah di sana, nilai itu sudah jelas. Kita mengambil nilai ada yang diambilnya itu di Jepang. Sertifikasi itu sudah jelas. Nah, biasanya ini walaupun ini ada teman yang alumni yang sudah pergi ke sana, itu biasa di sana di wisuda. Kemudian dikasih dikasih sertifikat wisuda bahwa mereka itu memiliki pengalaman sudah bekerja di Jepang. Bukan bekerja ya, tapi belajar di Jepang. Karena kan ini programnya internship ya, Teh. Jadi kalau internship itu mengambil beberapa SKS belajar untuk di Jepang gitu. Jadi tidak mengurangi, tidak menambah SKS, tidak menambah jumlah SKS dan tidak menambah jumlah waktu gitu. Ini menarik sekali ya. Selain tadi mendapatkan pengalaman tentu ya, selama di Jepang. Mereka mempelajari budaya juga. Kemudian teknologi juga di sana. Jadi jangan dibayangkan mengurus lansia itu kayaknya kan kalau sebagian anak muda mungkin ya ngebayangnya tuh gimana gitu ya, nggak eye catching banget gitu ya, ngurus yang udah lansia ngurus yang udah lansia gitu, nggak eye catching banget gitu kan. Enaknya kan ngurus yang yang masih muda-muda atau anak atau kayak gimana. Cuman memang tren dan isu viralnya nanti ke depan itu memang lansianya lebih banyak. Yang ini udah terjadi di Jepang kan. Jadi mereka itu udah krisis tenaga kesehatan. Jadi, gitu kan. Peluang di sana itu sangat besar, sangat terbuka dan kami menangkap peluang itu sebagai suatu kesempatan yang memang bisa terbuka untuk teman-teman semuanya. Nah, satu lagi mungkin yang spesial di keperawatan di program ini adalah kami menerima hanya dari SMK Kesehatan jurusan keperawatan. Karena kami pikir karena basic-basicnya itu mereka sudah ada, sehingga kami tinggal poles sedikit. Setelah poles sedikit, mereka udah lebih struggle, udah lebih ready, nanti mereka bisa ke Jepang. Wah, asik sekali nih kalau saya masih ada kesempatan. Nah, bisa nggak ya? Udah saya menjelang ini ya, jelita jelang 50 tahun. Iya, tapi betul teh. Saya juga berpikir, aduh kayaknya kalau misalkan program ini waktu saya masih masih muda gitu ya, belum punya beranak pinak gitu ya, kayaknya saya udah loncat sana loncat sini gitu ya, karena mungkin passion saya seneng jalan, seneng hal-hal yang baru gitu kan, seneng sesuatu hal yang out of the box gitu ya, gitu, melihat keadaan-keadaan. Oh, di Jepang itu seperti ini ya, kayak misalkan budayanya kita bisa belajar kedisiplinannya, kemudian tata ruangannya, kebersihannya, dan jangan dibayangkan kita mengurus lansia yang di Jepang itu seperti kan ya tadi yang saya bilang
tidak ice catching itu karena kayak orang di masih panti berpikir, jompo gitu di ya, jadi tempat-tempat yang kurang iya nyaman gitu ya. Jadi apa sih ini kenapa dibilang tidak kurang ice catching, karena memang apa sih ya, lansia udah nenek-nenek udah kakek-kakek gitu ya. Nah kalau di Jepang itu kan mereka udah high tech ya Teh ya, kemudian tempatnya juga udah kayak hotel. Nah nanti deh kita nanti biar tambah penasaran nih ya teman-teman semuanya gitu. Nanti insya Allah minggu depan kita ada part 2 ya. Part 2 itu nanti saya akan bawa teman-teman yang dulunya itu dia pernah punya pengalaman internship di menarik sana. Ini stop dulu Stop nih. dulu ya, stop dulu ya. Kita ada yang mau lewat soalnya nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini menarik banget gimana di sana, kemudian gajinya berapa miliar gitu ya. Iya. Oke, kita break dulu, ada yang mau lewat dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Balik lagi di podcast Kampus Hebat, teman-teman nih, terutama yang lulusan SMK ya, SMK Kesehatan. SMA Kesehatan, keperawatan jurusannya. Perawatan ya. Iya. Nah, tadi ada yang sempat masuk nih ke DM kita ya. Iya. Kalau misalnya bukan dari SMK kesehatannya, bukan keperawatan misalnya dia farmasi, dia kesehatan lainnya, bisa nggak sih? Soalnya mereka juga tadi, aduh saya juga pengen nih, masa cuma keperawatan aja, apakah kami juga bisa? Nah, for the while time ya, untuk sementara waktu ini kami memang masih menerimanya dari SMK Kesehatan jurusan keperawatan aja, karena memang nanti kompetensi yang di sana juga itu nanti berkaitannya itu dengan keperawatan. Jadi harus ada basic Teh. Jadi kalau misalkan basicnya farmasi atau basicnya yang lain, saya nggak sure gitu ya, nggak yakin gitu ya kalau misalkan apa sih namanya itu bisa struggle dan bisa mengikuti adaptasi kegiatan di sana, karena memang itu memang care banget gitu, keperawatan banget. Gitu. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa membuka peluang-peluang jurusan kesehatan lainnya ya. Bisa mungkin ya, bisa oleh Budi Luhur dibimbing lebih dalam lagi bagaimana persiapan ke sana, sehingga teman-teman yang di luar jurusan keperawatan SMK juga yang tadi pada pengen punya kesempatan yang sama. Mungkin itu satu tantangan juga ya buat saya, gimana caranya nanti membuat sebuah program yang memang bisa menampung teman-teman, bisa menerima teman-teman bisa menerima teman-teman yang di luar SMK jurusan kesehatan keperawatan gitu ya. Mudah-mudahan jangan khawatir ya. Next kita akan usahakan ya. Iya, betul. Tadi menarik mengenai peluang kerja di sana ya, di Jepang. Ya. Sudah ada alumni yang bekerja di sana? Iya, alhamdulillah banyak ya, dari prodi D3 keperawatan lulusan itu banyak di Jepang Teh gitu. Ada beberapa orang, bahkan ada yang sampai dapat jodoh orang sana. Sudah beranak pinak di sana. Disebutnya seperti mendayung sekaligus. Iya betul ya. Ya memang jodohnya mungkin jauh-jauh harus ke Jepang ya. Ada orang Indonesia ya, tapi itulah namanya itu. Terus kemudian ada yang sampai bawa keluarganya Teh. Jadi bawa keluarganya, bawa adiknya gitu kan, bawa anak-anaknya gitu. Jadi memang mereka udah stay enak dan nyaman di Jepang gitu. Nah, di 2019 akhir kemarin tuh saya kan sempat ke sana ya. Jadi saya nggak mau yang asal asal bikin program terus nggak tahu keadaannya di sana tuh seperti apa. Itu kan nggak banget gitu ya. Jadi saya harus make sure bahwa program kita ini memang bisa diterima di sana, dan saya tahu keadaannya di sana, kebutuhannya apa, terus aman atau tidak, terus seperti apa keadaannya. Jadi tahun 2019 akhir kemarin Desember itu kami sebelum pandemi, untung gitu banget saya bisa pulang lagi. Jadi saya ke Jepang ya bersama dengan Ketua Stikes waktu itu, waktu dulu belum Ketua Stikes ya, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Yosi, Pak Aan, saya gitu ya. Kami berkunjung ke Jepang itu untuk melihat bagaimana sih nursing home di sana itu seperti apa, keadaannya bagaimana. Luar biasa, tempatnya bersih, udah kayak hotel, tempat-tempatnya itu udah
Ya pokoknya tidak ada wangi-wangian smell bad kayak gitulah, pokoknya asik banget. Nah selain itu kami juga berkunjung ke alumni teh di sana. Jadi ketemu juga ya. Ketemu. Nah ketemunya ini kita lucu ya. Jadi pas pertama kami ada acara di Fukuoka, itu provinsi di Fukuoka. Itu Kemudian sebelah mananya di Tokyo tuh kalau lihat di peta itu di bawah. Di bawah. Kemudian kami naik ke atas ke Nagoya. Nah Nagoya itu kami mengunjungi supervisi teman-teman yang lagi internship di sana. Nah nanti yang besok kita akan undang di part 2 itu, nanti akan kumpul. Menarik sekali. Saya aja nih baru dengar kayak gini udah pengen ngebayangin ke Jepang ya. Ke mana tadi, ke Fukuoka. Nah kemudian nanti ke Nagoya setelahnya teh. Nah, berarti ini Teh Reni mah udah pernah nginjekin kaki di atas salju ya? Nah itu yang belum. Itu saya belum pernah, sama baru lihat aja di TV. Pengen banget gitu. Masih musim dingin teh waktu itu. Masih musim dingin, jadi belum ada keluar salju, tapi udah dingin, saljunya belum turun. Nah ke Nagoya itu kami dalam rangka nengok supervisi ya, langsung ke tempat praktek mahasiswa kami di sana, di di nursing home-nya di sana. Jadi kami ketemu dengan senseinya, dengan gurunya. Kemudian anak aku tuh di sini diapain aja gitulah ceritanya ya. Kemudian diajarin apa aja gitu ya. Jadi saya puas ya bahwa mereka safety juga di sana, dan orang Jepang itu ternyata lebih humble ya. Lebih sopan santunnya udah luar biasa, dan kita itu kayaknya sebagai orang timur, orang Indonesia yang katanya itu sopan santunnya itu ternyata lebih kalah gitu. Jadi kalau tiap ketemu, "Hai," jadi yang ini harus betul-betul menunduk gitu, yang betul-betul setiap ketemu itu harus sapa, senyum itu memang harus betul-betul dilakukan. Betul, gitu ya. Betul Teh. Nah, soalnya itu, dulu saya juga pernah nih waktu di SOS ya, kebetulan pasiennya tuh orang-orang Jepang. Jadi kalau kita hai gitu, selama kita begini ya masih begini aja sampai keluar dari pintu. Ini saking sopannya ya mereka sama. Nah itu juga orang culture yang bisa kita pelajari. Nah setelah di Nagoya ceritanya nih kami ketemu dengan senseinya, ketemu dengan, saya melihat langsung bagaimana teman-teman ya, kakak-kakak alumninya itu melakukan praktek di sana gitu ya. Saya minta izin dulu untuk mengambil foto gitu, karena memang ada kebudayaan di Jepang itu dia tidak suka diambil foto. Jadi kalau misalkan mau itu ya harus izin dulu ya. Berarti mahasiswa-mahasiswa juga di kampus disiapin ya mengenal budaya Jepang. Bagaimana mereka menghadapi, apalagi dengan usia lansia, tentu akan berbeda dengan ketika melayani yang bukan lansia. Itu tuh udah ada dalam satu paket pembekalan di dalam satu program itu. Untuk itu jangan khawatir ya teman-teman, nanti yang mau ke Jepang tuh jangan khawatir, di sini disiapin termasuk bagaimana menghadapi budaya dan bahasa tentu ya. Bahasa tentu. Itu harus sampai N berapa? Soalnya saya belum N1 pun belum. Kalau di Jepang itu yang paling rendah itu bukan N1 Teh, tapi N5. N5 ya. Jadi N5 terlalu tinggi berarti saya. N5, N4, 3, 2, 1. Jadi yang level paling tinggi itu N1. N1 ya. N5 itu yang paling rendah. Nah, tapi kalau program untuk internship ini mereka tidak usah harus mencapai N5 atau berapa gitu, enggak, karena memang kita kan niatnya ke sana juga ingin belajar. Belajar budaya, belajar bahasa, sekaligus mempraktekkan keterampilan kompetensi dengan keperawatan. Kalau pengantarnya di sana pakai bahasa apa? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. Jadi ya alhamdulillah kita di sini basicnya sudah ada Teh. Kemudian setelah basicnya sudah ada, pergi ke Jepang itu semakin terasah ya. Kan kita juga kalau misalkan ketemu dengan orang Inggris mau nggak mau ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi little masih I can gitu ya. Walaupun Inggrisnya masih Inggris Cimahi ya. Iyalah nggak apa-apa, yang penting mah mau mencoba ya. Mau mencoba. Nah setelah itu nanti ada kesempatan ketika, apalagi kalau misalkan nursing home-nya itu dia nyaman dengan anak kita gitu ya, nanti mungkin bisa dipanggil lagi. Jadi ketika sudah beres di sini ya mungkin kemungkinan besar itu nanti bisa ada dengan program Kaigo ya. Jadi kelanjutan dari internship itu ada program Kaigo magang ya namanya itu, nilai insentifnya itu lebih besar lagi. Nah saya tuh ingin cerita yang ke alumni kita tadi kan belum selesai ya.
Nah, kita itu ketemu dengan alumni itu di Tokyo teh. Jadi dari Nagoya kita ke Tokyo naik Shinkansen ya. Tokyo itu nanti kita subhanallah ya, alumni kita yang kerja di sana tuh tersebar banyak dan memang waktu itu ada beberapa yang bisa hadir. Kami janjian di Tokyo, kemudian kami janjian di Masjid Chami. Teteh tahu nggak Masjid Chami itu apa? Saya ingetnya sama Syahrini. Nah itu tempat akad nikahnya Syahrini. Berarti Teh Reni sebelum Syahrini nikah udah masuk itu enggak, atau sebelum setelah ya? Syahrini menikah. Iya, jadi ini ya tempat nikahnya Syahrini gitu ya. Apalagi sekarang tuh katanya Jepang tuh yang namanya food halal sudah ini ya, sudah semakin aware ya. Lumayan lah teh ya, tapi yang jelas di Masjid Chami itu udah banyak, itu udah khusus, itu udah ada supermarketnya juga. Jadi saya bawa oleh-oleh buat ke Indonesia juga saya beli di sana. Jadi jangan khawatir ya untuk makan, karena kan anak-anak kita nih banyaknya muslim ya. Pasti berpikir, aduh gimana nih, kita kan muslim nih, makanan gimana ya nanti di sana, takut ada hal yang kurang ini gitu. Ya insya Allah aman ya. Aman. Kita nanti di ini teh tinggal di apartemen. Jadi sebetulnya kalau ingin ngirit ya, ingin ini kita bisa masak teh. Jadi sebelum berangkat masak gitu ya, bawa bekal pulang masak bareng-barengan lagi ya gitu. Tapi anak-anak kita mah cukup Indomie ya. Ya jangan dong teh, jangan Indomie ya. Jangan terus-terusan Indomie lah, nggak sehat juga gitu. Kita kan harus 4 sehat 5 sempurna gitu. Joki itu mah joki. Kan tadi jangan Indomie lagi, tapi memang bener teh yang dikangenin itu Indomie tadi sana teh. Di mana-mana juga ini ya. Aduh ini menarik banget ya, makanan juga kita di Jepang ternyata mereka sangat aman, terus udah dikunjungi juga sama Teh Reni ke sana. Ternyata di sana wow sangat menarik ya, saya pun jadi pengen ini. Satu lagi teh yang ingin saya sampaikan. Nanti kita lanjutin lagi ya. Kita break dulu deh, ada yang mau lewat dulu. Balik lagi ke podcastnya Kampus Hebat. Teh Reni tadi mau bicara tentang ini ya, pakaian nih. Kan ya, banyak gitu nih kan, karena kita juga kan motonya tuh hebat ya. Ada religiusnya juga, beragama, dengan visi yang terbaru kita agamis. Nah, kira-kira di Jepang gimana nih yang berkerudung? Iya teh, ini jadi pertanyaan yang sangat krusial ya, yang ditanyakan oleh calon mahasiswa, kemudian yang mau ke Jepang juga. Bu, gimana nih saya pakai kerudung? Alhamdulillah untuk yang internship yang kemarin berangkat itu mereka bebas pakai kerudung, dan orang Jepang itu lansia-lansianya itu seneng banget melihat kita ya, melihat mahasiswa lebih kita adem gitu ya, pakai kerudung, kayaknya is funny, lucu katanya. Entah gitu apanya yang lucu ya. Tapi mungkin karena tertutup mungkin ya. Mungkin jarang kali ya. Mungkin jarang. Dan mereka lebih senang ternyata dengan perawat-perawat di Indonesia tadi yang sudah saya sampaikan, karena mungkin kita lebih aware ya, lebih humble, kemudian lebih sopan. Jadi lebih senang. Bahkan ini cerita aja ya, ini ada saya langsung tanya ke senseinya. Jadi ada lansia yang sudah Alzheimer, itu ada gangguan pola makan ya, dia tidak mau makan, itu perlahan-lahan diolo ya, dalam bahasa English apa diolo ya? Diolo ya. Itu bahasa Jepang. Bahasa Yunani. Dibujuk ya untuk bisa makan sampai dia mau makan gitu. Dan ketika pulang sih ceritanya mereka tuh sangat kehilangan banget ya, karena waktu itu programnya masih yang 3 bulan teh, program intinya itu try and error dulu ya waktu kemarin itu baru 3 bulan, dan untuk yang ke depan sekarang kita udah insya Allah 6 bulan, jadi lebih lama lagi gitu. Jadi insya Allah di sana disediakan juga, karena mereka juga belajar tentang budaya di Indonesia, kemudian agama di Indonesia seperti apa, mereka disediakan untuk yang nursing home yang kemarin kami kunjungi itu justru menyediakan tempat untuk sholat.
Alhamdulillah berarti ya tempat semuanya. untuk sholat, kemudian istirahat itu memang mereka strike ya kalau masalah waktu, istirahat itu hanya 1 jam. Jadi tapi kami nego 1 jam setengah jam pertama itu untuk sholat zuhur sambil makan siang, setengah jam berikutnya itu untuk sholat asar gitu. Jadi mereka ketika lucunya itu ceritanya gini teh, kan udah berwudu ya, berwudu kan mereka melihat ya tempat ininya gitu ya, perlu untuk air apa untuk berwudu ya. Ketika berwudu kan kalau kita itu antar itu kan batal ya teh ya. Batal itu apa, nggak boleh gitu ya, megang itu berarti wudunya itu batal gitu ya. Jadi mereka kalau anak-anak kita udah berwudu, udah don't touch dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi jangan disentuh. Nanti mereka harus ambil wudu lagi gitu ya. Jadi mereka udah mulai mengenal juga sebetulnya budaya-budaya kita, mempelajari budaya-budaya kita juga. Jadi di balik itu semua religiusnya keislaman bisa diperkenalkan dari teman-teman mahasiswa ya. Dan itu sangat positif ya untuk mengekspresikan nilai-nilai agama Islam. Iya betul. Jadi saya ingat pesan dari Bapak Ketua Stikes Budi Luhur ya, betul, Ketua Stikes sebelumnya Ibu Sri Wahyuni, dimanapun teman-teman berada, di negeri apapun teman-teman berada, jangan lupa dan jangan pernah tinggalkan sholat. Betul banget. Iya. Karena itu nomor satu ya. Tiang agama ya. Dan itu bisa membuat kita merasa tenang ya. Tenang dalam betul. hidup. Iya. Okay. Jadi lebih strong lah ya kalau misalkan kita sudah sandarannya itu sudah dengan yang paling kuat gitu. Nah, ini ada satu hal yang banyak ditanyakan. Ketika mahasiswa itu berangkat ke sana, ini kan 6 bulan tuh. Apakah mereka mendapatkan uang saku? Oh iya, betul itu ya yang ini. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita praktek itu ke rumah sakit bayar dong teh. Ya. Ke rumah sakit mana sih yang nggak dibayar ya gitu, padahal kita praktekkan di sana. Kalau di Jepang itu kita dapat uang tadi, malah kebalikannya ya? Kebalikannya, kita malah dapat uang kenapa nggak saku 1 tahun atau 2 tahun aja teh? Pengennya sih kayak gitu, tapi nanti selesainya nggak 3 tahun pas teh. Bisa jadi kan kita harus tetap menyelesaikan kurikulum inti yang ada di Indonesia sesuai dengan asosiasi kesepakatan seluruh Indonesia. Jadi yang memungkinkan hanya 6 bulan teh. Iya. Itu per bulannya dapat berapa kira-kira kalau kalau itu teman-teman kepo banget nih pengen tahu, nanti tunggu di part 2. Ya. Kita akan tanya langsung aja teh sama ininya, sama teman-temannya berapa sih yang diterima. Stay tune terus ya di podcastnya nanti Kampus Hebat. Minggu depan ya saya bikin teman-teman ingin tetap kepoin bikin program penasaran ini. Iya dong. Ya karena selama ini kan mahasiswa yang praktek di kita kan harus bayar ya di rumah sakit. Sementara ini malah kebalik ya. Kita praktek, dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat bahasa dan lain sebagainya, teman tentu aja selain tentu menginjakan kaki di Jepang, lihat ada bunga sakura dan lain sebagainya. Ini dapat uang juga. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman yang jurusan SMK Kesehatan khususnya keperawatan nggak mau gabung di kelas internasionalnya di Stikes Budi Luhur. Nah, satu lagi mungkin mengenai lulusan dari Stikes Budi Luhur ini. Nah, selama mereka berada di Jepang tuh apakah mereka boleh kos sendiri atau dari sana disediakan tempat tinggal? Iya. Selama ini kami meminta meminta disiapkan tempat tinggal di sana. Jadi disiapkan oleh nursing home-nya itu ya, oleh penerima yang di sana itu dikasih namanya yang tadi apato itu apartemen. Jadi apartemen di sana ada komplit ya, namanya apartemen itu ada tempat tidurnya, ada dapur ya, kemudian ada kamar mandi, jadi udah kayak rumah aja gitu. Jadi itu bisa, satu ininya berapa untuk berapa orang? Kemarin itu ada 5 orang teh. Satu apartemen satu ruangan untuk 5 orang ya? Untuk 5 orang. Jadi ada ruangan-ruangannya gitu kan. Jadi itu untuk 5 orang. Jadi biasanya anak-anak kita tuh lumayan strong ya gitu kan, lumayan struggle. Jadi buat beli makanan di sana yang pertama itu kan mungkin dari sisi waktu kan tidak efektif gitu ya. Kemudian taste juga kan beda. Jadi mereka bisa masak. Jadi masak pagi-pagi, masak itu nanti bergiliran.
bawa bekal ya, karena di untuk di tempat nursing home-nya ya, sambil istirahat, pulang itu masak lagi. Jadi itu lebih irit teh, dan itu uang sakunya bisa bisa bawa sesuatu ya. Iya, betul. Bisa buat apa gitulah nanti dibawa pulang ke rumah gitu teh. Jadi safety insya Allah. Dan satu hal lagi teh nih yang menarik. Nantilah mungkin teman-teman yang udah kesana lah yang bisa cerita lebih dalam lagi ya, gimana kegiatan di sana tuh seperti apa gitu ya. Jangan bayangkan ada Grab ya di sana. Nggak ada Grab ya di sana? Taksi ada teh, Grab kayaknya saya nggak menemukan. Kereta paling ya, LRT ya, LRT jalan, sepeda. Tapi kalau di Jepang kan enak gitu ya, walaupun jalan kaki ya, karena memang cuaca, lingkungan juga bersih. Dan memang di sana disediakan tempat ruang khusus untuk yang berjalan teh. Oh gitu. iya, berarti safety ya bagi para pedestrian. Dan memang budayanya di sana itu budaya berjalan. Kayak di Filipina deh teh. Kayaknya kita dulu pernah ya. Saya pernah dulu beberapa ini di Filipina itu jalan kemana-mana ya. Lebih nyaman ya. Ya, karena lebih luas ya ini. Iya. Ya. Gitu. Ini menarik banget ya. Saya jadi pengen segera ke sana nih kalau ada kesempatannya. Kapan ya nih Teh Reni ya? Saya juga nih pengen ke sana lagi nanti nengok ya. Apalagi ada ini ya, ada museumnya Doraemon ya kalau nggak salah di Jepang. Bisa lihat. Tapi belum sempet ya saya ke sana. Saya baru keliling Tokyo aja kemarin itu, sama ada beberapa tempat yang yang tempat-tempat heritage-nya di sana lah gitu. Terus ke istana kaisar ya di sana gitu. Dan selebihnya mah ke mall teh ya, jangan ribut-ribut ya. Itu kampus 2 ya. Iya, kampus 2 teh itu kita tawaf di mall. Oke, teman-teman, ini menarik banget ya, bagaimana teman-teman yang pengen ke Jepang bisa gabung di Stikes Budi Luhur Cimahi. Nanti ketemu sama Teh Reni, akan dibimbing sama beliau dan tim. Insyaallah, iya. Terus gimana nanti di sana, seperti apa, lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Tentu nanti bisa live ya sama teman-teman alumni ya yang berikutnya. Betul. Berapa gajinya, kemudian bagaimana kerja di sana, terus seperti apa sih rumah sakit untuk para lansia itu, apakah sama dengan seperti Panti Warda di kita? Apa bedanya? Kemudian apa peluang-peluang berikutnya setelah mengikuti program tersebut? Apakah kesempatan lebih terbuka lagi atau bagaimana? Oke Teh, mungkin closing statementnya barangkali bisa disampaikan untuk teman-teman. Oke guys, teman-teman semuanya, ayo gabung ya dengan kelas internasional Jepang di Budi Luhur. Kita isi kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang ada di luar negeri itu oleh kita. Jadi jangan sampai kalau kata orang Sunda itu kurung batoken teh ya. Jadi harus mencar mumpung masih muda, cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, dan tentu nanti ada value-nya pengalaman, dan ada sedikit tadi ya kelebihannya mendapatkan uang saku masih kuliah. Ya. Kalau yang lain kan kerja dulu baru ya. Kalau ini masih menjadi mahasiswa sudah dapat uang saku, dapat ilmu, dapat uang, dapat jodoh lagi ya. Iya, kalau ada yang mau mudah-mudahan cari jodoh di sana bisa teh. Itu saja mungkin, selamat bergabung ya. Kami tunggu, silahkan kalau misalkan ini boleh tanya-tanya ke Teh Imut, ke saya untuk bisa lagi lebih lebih mengenal lagi program kami untuk internasional Jepang. Terima kasih Teh Reni atas waktunya, menarik sekali. Teman-teman podcast Kampus Hebat, kita jumpa lagi minggu depan dengan kajian selanjutnya itu Japan Part 2. Nanti akan ketemu dengan teman-teman alumni dan bagaimana di Jepang, seperti apa, gajinya berapa dan sebagainya. Stay tune terus di podcastnya Kampus Hebat Budi Luhur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.